Saudara, untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran karantina, Polri meluncurkan aplikasi monitoring karantina presisi. Aplikasi ini akan memantau pergerakan pelaku karantina sesuai ketentuan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama sejumlah menteri dan pejabat meresmikan peluncuran aplikasi monitoring karantina presisi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Aplikasi ini nantinya bisa digunakan pelaku karantina agar pengecekan pergerakan terpantau oleh petugas. Mirip aplikasi Peduli Lindungi, pengguna cukup mengunduh aplikasi, aktifasi lewat nomor telepon, dan melakukan scan code di lokasi karantina. Aplikasi akan berhenti memantau jika masa karantina sudah selesai, dan apabila terjadi pelanggaran, aplikasi akan memunculkan notifikasi ke pusat pantau untuk ditindak lebih lanjut. Peluncuran aplikasi ini bukan untuk mengganti Peduli Lindungi milik pemerintah, tetapi untuk membantu agar transmisi COVID-19 varian Omikron dapat dicegah. Untuk mengembangkan, kalau dulu kita selalu menjaga masyarakat kita yang terkonfirmasi positif untuk bisa kita pantau dengan aplikasi Peduli Lindungi, maka kali ini kami mencoba untuk memberikan bantuan kepada anggota-anggota kita yang melaksanakan pengawasan, khususnya di lokasi-lokasi yang menjadi pintu masuk masyarakat kita yang datang dari luar negeri. Kita betul-betul bisa mengantisipasi agar pintu gerbang utama kita, yaitu pintu-pintu masuk yang ada di bandara, yang ada di PLBN, ada yang PLBB, betul-betul bisa kita jaga. Karena ini adalah pintu gerbang utama. Soal aplikasi monitoring karantina presisi ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Okta, selamat siang. Seperti apa dan bagaimana nantinya aplikasi monitoring karantina presisi ini bisa digunakan masyarakat? Iya, selamat siang Valentina dan juga saudara. Tadi juga sudah disebutkan bahwa pada prinsipnya ini mirip dengan Peduli Lindungi milik pemerintah. Jadi scan QR kemudian nantinya bisa terpantau begitu bagaimana pergerakan dari pelaku karantina. Tetapi memang bukan untuk mengganti, melainkan untuk menjadi tambahan agar pelaku karantina ini bisa terpantau begitu bagaimana gerak mereka di lokasi-lokasi karantina. Tadi kalau ditanya soal fitur-fiturnya, ini memang cukup baru dan juga cukup membantu bagi petugas supaya tidak ada lagi tipu-tipu begitu atau tidak ada lagi upaya mengelabui petugas terkait dengan prosesi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Di antaranya Valentina kami sebutkan yakni yang pertama monitoring lokasi. Jadi fitur ini nantinya bisa memantau di mana saja pergerakan dari pelaku karantina ini. Apabila nantinya bergerak melebihi radius dari 200 meter, maka ini akan dilakukan penindakan atau dilakukan penjemputan untuk dikembalikan lagi ke lokasi karantina. Kemudian dashboard monitoring ini adalah yang bisa dilakukan oleh pelaku karantina untuk melihat bagaimana pantauan dari keterisian karantina, statistik pelaku karantina maupun juga hasil PCR. Kemudian live chat dengan petugas, lalu panic button atau ini yang bisa digunakan untuk dalam lokasi yang darurat. Aplikasi ini, Valentina dan juga saudara, caranya adalah tadi juga sempat disebutkan sedikit, sempat disinggung, yakni dengan mengunduh aplikasi, yakni monitoring karantina presisi, baik pengguna Android maupun juga iOS. Ini nantinya aplikasinya bisa diunduh ketika dalam perjalanan menuju lokasi karantina. Nah, nantinya di lokasi karantina ini tinggal melakukan scan begitu atau melakukan scan QR, nantinya database dari pelaku karantina ini akan masuk kepada gawai milik petugas. Lalu nantinya bisa terpantau juga bagaimana radius maupun jarak dari pergerakan. Lalu nantinya ada alarm otomatis, ini nantinya yang akan diberlakukan begitu apabila pelaku perjalanan karantina ini keluar dari lokasi karantina. Kemudian kalau sudah selesai masa karantinanya, nanti akan ada notifikasi khusus di handphone begitu milik dari petugas bahwa pelaku perjalanan luar negeri ini sudah selesai masa karantina. Valentina dan juga saudara, tentu saja ini dilakukan supaya di tengah masyarakat ini tidak terjadi lagi transmisi penyebaran COVID-19 varian Omikron, di mana tadi sudah disebutkan juga oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa sebetulnya mobilitas masyarakat ini juga terjadi
penambahan begitu, bahkan kalau dari luar negeri kami bacakan datanya diantaranya adalah untuk mobilitasnya masuk di pekan ini ada peningkatan 1.904 orang atau 17,3%. Di minggu ini ada 12.803 orang, tetapi untuk mobilitas yang keluar ini menurun, Valentina dan juga saudara, yakni 31% atau 3.693 orang di minggu ini. Tentu saja diharapkan dengan adanya aplikasi ini nantinya masyarakat bisa menggunakan dan juga tidak semakin menambah lagi begitu pasien Omikron di Indonesia. Valentina? Baik, tentu dengan peluncuran aplikasi monitoring karantina presisi ini diharapkan masyarakat bisa tertib, tapi juga meningkatkan pemantauan terkait juga masa karantina yang berlaku untuk mencegah penularan COVID-19. Terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.